Good morning para pecinta anime. Kita lanjut pada part 2 alur cerita dari Tokyo Revengers, garapan dari sang gladiator anime Jepang. Siapkan dulu Cobra and Goodbye. Gak usah banyak baca ataupun otot. Kencangkan celana dalam pacar Anda dan cekitrot. Diawali dengan sebuah asumsi dari Naoto mengenai kekuatan dari Takemichi yang bisa kembali ke 12 tahun yang lalu. Naoto dengan tegas mengingatkan Takemichi mengenai geng Tokyo Manji yang pasti tidak bercanda, seperti halnya bapak-bapak kelas satpam perumahan. Oke, kita lanjut mengingat kembali sebuah kejadian 1 Juli yang mana Tachibana Hinata terlibat perseteruan anjing belebet terlibat perseteruan dengan geng Toman atau Tokyo Manji dan meninggal saat festival ditabrak oleh truk yang oleng, kebanyakan minum tua kayaknya. Dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dari geng Toman yang tidak dipublikasi karena kecurangan dari oknum aparat. Biasalah. Hanya ada cara untuk bisa menyelesaikan itu ataupun menyelamatkan Hinata, yaitu dengan kembali ke 12 tahun yang lalu saat SMP. Naoto meminta Takemichi sekali lagi untuk kembali lagi ke masa lalu, menyelamatkan Hinata atau mencegah kematiannya. Yang berarti Takemichi harus masuk lebih jauh, masuk ke dalam pintu geng sekolah saat itu, yaitu Toman atau Tokyo Manji. Bukan Manji penyanyi Indo ya. Kita lanjut, mau tidak mau Takemichi harus belajar banyak informasi mengenai geng Toman. Takemichi harus mencegah Sano Manjiro bertemu dengan Kisaki Teta. Anjing, suara mobil. Berhenti dulu ya. Mau tidak mau Takemichi harus belajar dari informasi mengenai geng Toman. Takemichi harus mencegah Sano Manjiro bertemu dengan Kisaki Teta. Mereka berdua adalah pemimpin geng Toman. Jika mereka tidak bertemu, maka tidak akan ada Toman atau Tokyo Manji. Setelah itu Takemichi kembali ke masa lalu dengan cara berjabat tangan dengan Naoto. Ia kembali ke masa lalu dan terlihat duel dan mengalami kekalahan. Ia dipukuli oleh Kiyomasa. Dari situ ada benih-benih putus asa Takemichi karena dia merasa tidak akan bisa menyelesaikan permintaan Naoto, yang mana harus menghentikan Sano Manjiro. Anjing, suara mobil lagi. Dia berencana mencari Naoto untuk berjabat tangan dan kembali ke masa depan. Tapi baru nyampe depan rumah dia bertemu Hinata, dan Hinata pun melihat muka Takemichi yang bawa blur. Hinata pun mengatakan jika ia laki-laki ia akan melindungi Takemichi. Mampus gak tuh, Takemichi kena mental anjing. Hina no otokonoku dattara na. Soshitara ne, hei, Hanagaki-kun no koto Hina ga mamotte ageru no. Hina karate yatte ta kara, moshi otokonoko dattara tsuyoi yo. Takemichi menjadi termotivasi untuk melanjutkan rencana dan Naoto demi melindungi Hinata. Kemudian kembali ke sekolah, Takemichi terlibat dalam masalah demi melindungi Takuya, teman masa kecilnya yang tidak pandai berkelahi, terlibat dalam pertarungan bawah tanah. Takemichi tahu setelah pertarungan itu pasti Takuya akan bawa blur. Jadi Takemichi terpaksa menantang Kiyomasa supaya duel Takuya tergantikan. Kiyomasa senpai. Berakhir babak belurnya Takemichi dan bahkan Kiyomasa berencana membunuh Takemichi, dan di saat itulah Takemichi bertemu Sano Manjiro alias Maiki dan Ryoguchi alias Draken. Mereka adalah ketua dan wakil ketua geng Toman atau Tokyo Manji yang paling ditakuti saat itu. Ternyata Maiki dan Draken melihat pertarungan tersebut, dan di saat itulah Maiki tertarik pada Takemichi. Maiki langsung mengajar Kiyomasa, dan kini Maiki menganggap Takemichi sebagai teman. Dare da omae?
Kimono-san. さて、帰ろっか、ケンチン。 Di hari sekolah berikutnya, Maiki tiba-tiba masuk ke kelas Takemichi untuk mencari Takemichi di jam pelajaran. Setelah lihat keluar, ternyata murid sudah bawa belur diajar Draken, dan mereka pun disuruh untuk baris tengkurap. Anjing, kayak ikan tongkol di pasar. Mereka pun diinjak-injak oleh Maiki dan Draken. Bagi mereka, menyiksa orang adalah hiburan sehari-hari. Gumam Takemichi. Ketika mereka mau berangkat, tiba-tiba dihadang oleh Hinata dan menampar Maiki karena dia tidak suka dengan Maiki dan Draken. Tash! Begitulah kira-kira begini. Ketika Draken mau bertindak kepada Hinata, Takemichi memberanikan diri untuk menghentikan Draken dengan gemetaran bak kedinginan di dalam kulkas. Dengan kondisi tegang, Maiki menghampiri dan mau memukul Takemichi. Ternyata ia hanya candaan saja. Nante ne. Baka da na, Takemichi. Alasan Maiki tertarik pada Takemichi bahwa dia mirip dengan kakaknya 10 tahun lebih tua darinya dan sudah meninggoy. Kakaknya orang yang gegabah dan suka menantang orang yang lebih kuat darinya. Hal itu mirip dengan Takemichi. Draken pun berkata, orang yang jago berantem banyak, tapi orang yang mau menghadapi siapapun demi mempertahankan yang dia miliki tidaklah ada. Cakep gak tuh? Dibuat story bagi mereka yang suka spam-spam skuy. 喧嘩強えやつなんていくらでもいいんだよ。でもな、譲れねえもんのためならどんなやつにでも立てつける。お前みたいなやつはそういねえ。 Pemandangan yang epik bersama Hinata melihat kembang api dengan rencana Takemichi ingin memegang tangan Hinata. Ternyata dia salah pegang tangan Naoto adik Hinata. Dan pemandangan pun berakhir dengan kembalinya Takemichi ke masa sekarang. Naoto! Dengan penuh penyesalan dia menangis. Setelah itu Naoto menjelaskan melintasi kekuatan waktu itu adalah kembali ke hari yang sama pada 12 tahun yang lalu.